Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden beserta staf dan jajarannya, sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun sedikit mengganggu pikiran Bapak-bapak. Kami mohon maaf yang besar-besarnya. Dalam kesempatan ini kami hanya sedikit menyampaikan, mungkin sebagian rakyat Bapak yang mengalami penderitaan gara-gara COVID-19 ini ditambahin dengan mungkin kebijakan-kebijakan dari pihak-pihak pimpinan-pimpinan daerah ataupun pihak-pihak jajaran Bapak dalam pemerintahannya. Mungkin rakyat Bapak sebagian besar menanyakan, dan mungkin ini juga dengan adanya komen dari pihak rakyat Bapak ini mungkin juga akan menggugah hati Bapak untuk mencari jawabannya. Kenapa jajaran Bapak dari pimpinan daerah beserta stafnya mereka sangat antusias sekali dan mereka sangat baik sekali, mereka sangat peduli sekali, mereka sangat mulia sekali di saat mereka mengumpulkan data untuk persiapan PSBB selanjutnya. Mungkin rakyat Bapak masih ingat betul kejadian yang paling baru, yaitu di saat rakyat Bapak setelah merayakan kemenangan di Idul Fitri, setelah menjalankan ibadah puasa, rakyat Bapak menjalankan perayaan kemenangan Idul Fitri. Jarak beberapa hari, jajaran Bapak begitu mulianya jiwanya, begitu baiknya mereka selaku pimpinan daerah, selaku pemangku kepentingan, pengambil keputusan, dan mereka sangat peduli sekali dengan kesehatan, keselamatan rakyatnya. Kita ingat betul, beberapa hari setelah Lebaran, jajaran aparat-aparat Bapak sangat antusias sekali, sangat baik sekali. Mereka mendatangin rumah demi pintu rumah, kontrakan demi kontrakan, gang-gang sempit pun mereka sisirin guna mendata rakyat yang terpapar COVID. Nah, di saat aparat Bapak menjalankan itu, kami selaku rakyat kecil sudah membaca. Ini ujung-ujungnya pasti akan diberlakukan PSBB. Dan kenyataannya benar. Setelah beberapa hari, rakyat Bapak yang baik-baik, yang mulia-mulia tersebut menyisirin dari gang-gang, dari rumah-rumah sempit, padat penduduk, mereka menyisirin dengan gigihnya, dengan telatennya, guna menyelamatkan anak bangsa ataupun rakyatnya. Mereka mendata satu demi satu rakyat yang terpapar COVID. Tapi yang jadi pertanyaan besar kami selaku rakyat Bapak, kenapa di saat mereka mengumpulkan data COVID-19 dan ujung-ujungnya buat data untuk mengajukan PSBB, tapi di sisi lain sampai sekarang tidak ada aparat negara atau pemimpin daerah yang sama seperti halnya mendata rakyat yang terpapar COVID. Tidak ada selama ini aparat-aparat negara ataupun pemimpin daerah yang terjun langsung ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, ke rumah-rumah padat penduduk, ke kontrakan-kontrakan yang mereka akan menjemput rakyatnya, peduli akan rakyatnya. Kalau rakyatnya ini sedang kesusahan, kesulitan ekonominya, mereka data dan dijadikan acuan
untuk mencairkan dana dari pihak pemerintah pusat, yaitu dana bantuan sosial yang sekian triliun itu. Pada kemana mereka? Ada apa? Kok giliran benar-benar diperlukan untuk rakyat, rakyat menunggu-nunggu tidak ada yang mendatangin, yang mendata mereka-mereka itu. Jadi yang ada, rakyat Bapak sampai saat ini kemungkinan hampir mayoritas yang kena dampak corona hanya terhibur sesaat mendengar pidato dari Bapak Presiden yang akan mengucurkan sekian triliun untuk bantuan sosial. Alangkah eloknya, alangkah bijaknya, dan alangkah mulianya pemimpin-pemimpin daerah, aparat-aparat negara yang selama ini begitu antusias, begitu dengan dalih menyelamatkan rakyatnya, mereka menyisirin rakyatnya satu demi satu untuk mengumpulkan rakyat yang ber-Covid. Harusnya itu juga diberlakukan untuk menyisirin rakyatnya ke daerah-daerah padat penduduk. Mana rakyat yang benar-benar berdampak Covid, yang kesulitan ekonominya, kesulitan untuk kebutuhan harinya untuk didata, dan untuk diajukan untuk pencairan dana bantuan sosialnya. Tapi saat ini tidak ada sama sekali. Yang jadi pertanyaan kembali, apa bedanya? Sama-sama untuk melindungi rakyat, kehidupan rakyat ke depan. Mendata rakyat Covid untuk kehidupan rakyatnya, keselamatan kehidupan rakyatnya. Mendata rakyatnya yang menderita, yang kesulitan ekonominya, untuk dicairkan, untuk diajukan, dapat mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Tapi kenapa yang dilakukan hanya satu pihak? Ada apa ini sebenarnya? Kebijakan PSBB, dibalik kebijakan PSBB ini. Pertanyaan cukup sederhana bagi rakyat Bapak. Kalau memang mendata rakyat yang terpapar Covid sama mendata rakyat Bapak yang belum tersentuh oleh bantuan sosial yang Bapak kucurkan, seandainya itu sama-sama tidak ada aparat-aparat itu dapat tambahan insentif atau uang bensin, uang makan, dan lain-lainnya, harusnya itu bisa jalan dua-duanya mereka berlakukan, mereka jalankan. Seandainya sama-sama tidak ada uang jalan, uang makan, ataupun tambahan insentif bagi aparat yang melakukan pendataan tersebut, harusnya kalau mendata Covid berjalan, harusnya mendata rakyat yang kesusahan juga berjalan. Ini pertanyaan rakyat Bapak. Tolong Bapak juga bisa menanyakan kepada jajaran pimpinan-pimpinan daerah Bapak yang selama ini melakukan PSBB silih berganti itu. Kenapa kalian hanya menjalankan mendata rakyat yang terpapar Covid guna pengajuan PSBB? Tapi kenapa kalian tidak pernah mendata rakyat yang kesusahan karena dampak Covid yang selama ini tidak tersentuh ataupun belum pernah sama sekali dapat bantuan sosial? Dengan begitu, kedepannya harapan rakyat Bapak ini bisa seimbang
pimpinan-pimpinan daerah, aparat-aparat yang berkepentingan bisa menjalankan panggilan jiwanya, tanggung jawabnya selaku pelayan masyarakat. Jangan dibeda-bedakan seperti ini, agar tidak menimbulkan kecurigaan atau pertanyaan yang negatif dari rakyat Bapak. Kalau bapak-bapak semua begitu antusias menjemput bola, mendatengin dari pintu ke pintu, mendata mana yang terpapar, yang mana yang terkena COVID, mana yang tidak, akhirnya diselamatkan, diisolasi, dan lain sebagainya. Harusnya bapak-bapak juga terpanggil jiwanya, terpanggil nuraninya. Bapak juga harusnya antusias juga mendatangin dari pintu ke pintu. Rakyat saya mana? Warga saya mana? Yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah, yang selama ini belum pernah tersentuh ataupun belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Saya kira itu pertanyaan dari sebagian rakyat Bapak. Mudah-mudahan Bapak selaku pimpinan negara bisa mengantisipasi ataupun bisa untuk bersikap ke depannya, ataupun bisa menegur, ataupun bisa bahkan menginstruksikan pada pimpinan daerah, hentikan cara-cara tersebut. Syukur-syukur Bapak bisa mengeluarkan statement seperti dulu lagi. Rakyat Indonesia harus bersahabat dengan COVID. Pimpinan-pimpinan daerah Bapak dipertegas kembali, jangan nyampe ada pimpinan-pimpinan daerah lagi yang melakukan PSBB. Justru yang ada pimpinan-pimpinan daerah harus menjaga, melindungi rakyatnya, menjamin rakyatnya kalau prokes itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Rakyat dipersilahkan untuk belajar bersahabat dengan COVID, merintis usahanya kembali, ekonomi bisa bergerak sedikit demi sedikit. Pemerintah menjaga, melindungi rakyatnya dengan cara selalu dikontrol bagi pengusaha-pengusaha supermarket, ya, pengelola-pengelola tempat keramaian, pasar, pengelola-pengelola tempat-tempat strategis, misalnya ATM, ya, bank, dan lain sebagainya, itu Bapak kontrol. Setiap tempat-tempat tersebut harus menyediakan hand sanitizer. Setiap pintu atau setiap dekat benda-benda yang ada kemungkinan dipegang silih berganti manusia, hendaknya dekat itu pula disediakan sanitizer. Kalau itu diberlakukan, pemerintah menjaga itu bisa berjalan, semua pengusaha, semua pemangku kepentingan, pengelola tempat keramaian dan lain sebagainya bisa disiplinkan menjaga semua itu, dan rakyat Bapak juga bisa menjaga prokes, bisa menjalankan aktivitas, merintis usahanya, mereka dapat pendapatan kembali, bisa menghidupin keluarganya kembali. Insya Allah hati rakyat akan semakin senang, semakin bahagia. Dengan adanya rakyat Bapak senang, otomatis imun tubuh juga akan bertambah kuat. Dengan adanya imun tubuh rakyat Bapak yang bertambah kuat, udah otomatis
mereka bisa lebih kuat melawan wabah COVID ini. Dengan begitu, semua berjalan dengan baik. Rakyat mempunyai tanggung jawab masing-masing menjaga prokes. Dari pihak pemerintah yang berwenang menjaga, selalu menegur pengelola-pengelola ataupun orang yang berkepentingan untuk menyediakan perlengkapan, diantaranya hand sanitizer. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.